Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas kultur jaringan kelas B satu dan kami dari kelompok 4 yang akan mengkultur jaringankan tentang kalus atau semar atau Nepenthes sp. Partisipan yang terdapat pada kelompok 4 yaitu ada Dian Sukma, Muhammad Irsyad, Diki Ulama Setiaji, dan Oliviana Elsprisia. Pada bab pendahuluan yang akan dibahas oleh saya yaitu Diki Kurniawan. Tato semar merupakan tanaman unik dan menarik dalam melengkapi nutrisinya dengan memanfaatkan kantong. Tato semar terdapat 64 jenis yang ada di Indonesia. Pada umumnya, perbanyakkan tato semar berupa biji, namun terkena dengan perbanyakkan sangat lambat, tidak seragam, dan daya tambah yang lambat. Maka dari itu kami menemukan solusi yaitu tato semar tergolong dalam jenis tanaman berumah dua yang berarti berbeda individu antara jantan dan betina. Maka dari itu sehingga diperlukan alternatif perbanyakan, yaitu salah satunya dengan kultur gaul dengan menginduksi pembentukan kalus. Penginduksian kalus membutuhkan hormon eksogen. Hormon yang biasa digunakan untuk induksi kalus dengan eksplan berupa gaul ialah hormon 2,4-D dan TGZ yang biasanya digunakan untuk merangsang multiplikasi usus dengan konsentrasi yang rendah. Sehingga dilakukan perbanyakan secara in vitro terhadap eksplan berupa gaul atau semar dengan tambahan hormon eksogen yaitu 2,4-D dan TGZ. Jadi kesimpulannya itu untuk memperbanyak atau semar dengan cara menginduksi kalus atau semar dengan tambahan hormon eksogen yaitu 2,4-D dan TGZ dengan kultur jaringan. Tujuan percobaan itu yang pertama untuk mengetahui kemampuan terbentuknya kalus pada tanaman atau semar, dan yang kedua tujuannya yaitu untuk melihat media yang paling optimal untuk induksi kalus atau semar. Pada bab bahan dan metode akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan artikel yang telah dilakukan oleh rekan saya tadi. Yang selanjutnya itu bahan dan metode. Bahan yang digunakan dalam percobaan ini ialah yang pertama daun kantong semar atau Nepenthes sp. Yang kedua media MS. Yang ketiga zat kimia penyusun seperti sukrosa, vitamin, myoinositol, ZPT24D dan TDZ, bakto-agar, bakterisida, fungisida, HCl0 dan 1N, KOH 0,1N, alkohol 70% dan 96%. Yang keempat yaitu aquada steril dan baiklin. Yang 5, plastik bening tahan panas, plastik warp dan plastik hitam. Yang ketujuh, selotip, kertas label, kertas HVS dan alat tulis. Yang ke-8, aluminium foil. 9, tisu, karet, spiritus dan deterjen. Sedangkan alat yang digunakan dalam percobaan ini ialah yang pertama laminar air flow kabinet atau LAFC, yang kedua lemari pendingin hot plate magnetic stirrer, yang ketiga timbangan analitik pipet Pasteur, pipet tetes. Selanjutnya oven, Erlenmeyer dengan berbagai ukuran dan gelas kimia. Kelima, pengaduk gels, botol kultur, petri dish dan spatula. 6. Gunting, skalpel, pinset, autoclave dan bunsen. Kemudian korek api, hand sprayer, sponge, ember, dan kertas pH meter. Terakhir, Munsell color card, kamera dan alat tulis. Selanjutnya itu rancangan percobaan. Perlakuan yang digunakan adalah kombinasi 2,4-D dan TDZ yang terdiri dari 4 taraf, yaitu A. MS tambah 1 mg atau 2,4-D tambah 1 mg TDZ. B. MS tambah 2 mg 2,4-D tambah 1 mg TDZ. C. MS tambah 3 mg 2,4-D tambah 1 mg TDZ. Dan terakhir yang D, yaitu MS dengan tambah 4 mg 2,4-D tambah 1 mg TDZ. Perancangan disusun dengan rancangan
acak lengkap atau RAL. Setiap perlakuan diulang 5 kali sehingga didapatkan 20 satuan percobaan dengan 2 eksplan dalam 1 botol kultur. Selanjutnya pelaksanaan percobaan. Pelaksanaan percobaannya yang pertama yaitu sterilisasi alat, yang kedua pembuatan media, yang ketiga persiapan eksplan, yang keempat penanaman eksplan, yang kelima pemeliharaan. Yang selanjutnya yaitu pengamatan. Pengamatan yang dilakukan meliputi yang pertama presentasi eksplan hidup, yang kedua waktu mulai berkalus atau HST, yang ketiga presentasi eksplan hidup berkalus dalam persen, yang keempat tipe kalus, dan yang terakhir itu berat segar kalus. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini merupakan tabel dari presentasi eksplan hidup, waktu mulai berkalus, presentasi eksplan berkalus, tipe kalus, dan berat segar kalus pada kantong semar selama 30 hari setelah praktikum. Pada tahap induksi kalus, eksplan daun kantong semar yang ditanam pada medium FS dengan perlakuan pemberian berbagai konsentrasi 2,4-D dan TDZ tidak membentuk kalus. Pengamatan yang dilakukan setiap hari hingga 30 hari setelah tanam dalam satu satuan percobaan memiliki 1 botol kultur yang ditanam 2 eksplan. Dari gambar tersebut merupakan hasil pengamatan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan awal tanaman tidak memperlihatkan perbedaan. Eksplan kantong semar yang dikultur secara in vitro tidak menunjukkan respon pertumbuhan bahkan sampai pengamatan minggu keempat. Tidak ada tanda munculnya tunas, daun, akar, dan nodul. Eksplan yang hidup dicirikan dengan warna hijau muda, segar dan tidak mengalami vitrifikasi, bebas kontaminasi, serta pencoklatan. Presentasi tumbuh yang rendah pada kantong semar ini disebabkan akibat eksplan banyak yang mati, mengalami kontaminasi, blocking, dan browning. Selanjutnya, pembahasan tentang persentase eksplan hidup. Pengamatan presentasi eksplan hidup ini bertujuan untuk melihat kemampuan eksplan untuk hidup. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa eksplan Nepenthes atau kantong semar tidak hidup yang mana ditandai dengan eksplan yang berubah warna menjadi kecoklatan dan terdapat cairan berwarna kemerahan. Hal ini disebabkan karena keadaan yang tidak gelap sejak hari pertama. Hasil ini menunjukkan respon tanaman yang terlambat dalam penutupan yang baru dilakukan pada minggu kedua, sehingga setelah dipresentasikan banyak eksplan yang hidup yaitu 0. Tingkat kontaminasi pada percobaan yang dilakukan sangat tinggi. Dari 20 botol percobaan, hanya tinggal 7 botol yang tidak terkontaminasi. Peristiwa browning ini mulai terlihat setelah kurang lebih 1 minggu waktu induksi dan berlanjut pada minggu berikutnya. Browning ditandai perubahan eksplan dan media menjadi kecoklatan di tepi jaringan eksplan yang mengalami pelukaan pada proses inkubasi. Browning dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya kandungan senyawa fenolik yang terbentuk serta menutupi permukaan kalus. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai waktu mulai berkalus. Parameter waktu terbentuknya kalus diamati untuk menentukan konsentrasi media perlakuan yang paling cepat dalam menginduksi kalus pada kantong semar yang diberikan media dengan beberapa konsentrasi 2,4-D dan TDZ. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Nepenthes sp tidak membentuk kalus sehingga tidak dapat ditentukan konsentrasi 2,4-D dan TDZ pada media perlakuan yang cepat menginduksi kalus. Eksplan kantong semar masih belum membentuk kalus dan belum memperlihatkan tanda-tanda mulai terbentuknya kalus. Hal ini diduga karena pemberian konsentrasi ZPT yang kurang tepat. Hal ini sesuai dengan pendapat Indah dan M.R. Vitiliani pada tahun 2013, pemberian konsentrasi ZPT yang tidak tepat dapat menghambat pertumbuhan kalus eksplan. Terhambatnya pembentukan kalus dikarenakan hormon endogen yang terdapat pada eksplan tidak dapat merangsang pertumbuhan kalus dengan cepat. Selain itu, hal ini juga diduga karena kondisi eksplan tersebut yang tidak memungkinkan terbentuknya kalus. Selanjutnya adalah tipe kalus. Ada 2 kategori kalus, yaitu kompak dan remah. Pada kalus kompak, sel-sel teragregasi secara padat, sedangkan kalus remah, sel-selnya longgar satu sama lainnya sehingga mudah terurai. Kalus juga dibedakan menjadi 2 berdasarkan tekstur dan komposisi tubuhnya, yaitu kalus kompak dan meremah. Kalus kompak bertekstur padat dan keras dari sel-sel kecil yang tersusun sangat rapat, sedangkan kalus meremah bertekstur lunak dan tersusun dari sel-sel dengan ruang sel yang banyak. Perbedaan tekstur kalus menimbulkan adanya perbedaan kemampuan untuk memproduksi metabolit sekunder lebih banyak dari kalus meremah. Tekstur kalus dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kompak atau non-friable, intermediate, dan remah atau friable. Struktur kalus remah sangat berkorelasi
berkorelasi dengan kecepatan daya tumbuh kalus, sehingga produksi metabolit sekunder tertentu yang ingin diperoleh lebih cepat dicapai. Adanya sitokinin endogen sudah cukup menumbuhkan kalus dengan penambahan auksin eksogen. Namun, kalus yang dihasilkan akan remah, sedangkan dengan penambahan sitokinin eksogen akan dihasilkan kalus bertekstur kompak. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, tidak ada eksplan membentuk kalus, sehingga tipe kalus yang terbentuk tidak dapat diketahui secara pasti. Pembahasan terakhir mengenai berat segar kalus. Berat segar kalus didapatkan dari seluruh banyaknya kalus yang dihasilkan dan kalus yang belum terdiferensiasi. Persentase kalus dan berat basa kalus yang tinggi akan menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang tinggi juga. Namun, hanya saja perlu ditindaklanjuti dari segi warna dan tekstur kalus untuk kalus metabolit. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, berat segar kalus tidak dapat dilakukan perhitungan, karena pada pengamatan terakhir, eksplan belum menghasilkan kalus. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan selama lebih kurang 4 minggu, eksplan kantong semar masih belum membentuk kalus dan belum memperlihatkan tanda-tanda mulai terbentuknya kalus. Hal ini diduga karena pemberian ZPT yang kurang tepat dan jamur atau bakteri dikarenakan percobaan dilakukan lebih dari 50% eksplan kontaminan. Selain itu, adanya kesalahan pada penempatan media, karena eksplan diletakkan pada 30 hari pertama harusnya diletakkan di tempat yang gelap, setelah 30 hari baru diletakkan di tempat yang terang. Sedangkan percobaan yang dilakukan diletakkan langsung di tempat yang terang. Selain itu, waktu pengamatan dilakukan masih kurang. Menurut literatur, kalus mulai terinduksi pada minggu ke-4 sampai minggu ke-5.